50-50 dalam artian Perslobar juga punya pemain yang berpengalaman, ada Ali di situ, ada Adrin. Begitu juga dengan Bima Sakti. Jadi kalau prediksi ya 50-50 dari pengamatan saya. Tinggal faktor pertama mungkin faktor keberuntungan, yang kedua juga kesiapan fisik terutama, karena ini kan kita bermain hampir 1 bulan full. Jadi klub atau pemain yang punya ketahanan fisik yang di atas rata-rata itulah sebagai pemenang. Kalau dari dua kesebelasan ini yang memiliki pemain yang fisiknya ini kalau secara fisik lebih unggul Bima Sakti sedikit ya, secara fisik. Karena bagaimanapun juga karakter teman-teman dari Pulau Sumbawa dan terbiasa dengan geografis alamnya yang lebih panas, termasuk juga pengalaman mereka kan pernah satu tim di Persepi. Jadi secara teamwork mungkin ya termasuk fisik. Nah, kalau dari segi pengalaman memang kita harus akui Perslobar di atas sedikit, karena ada beberapa pemain yang pernah bermain di level nasional lah seperti Ali. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi kalau secara peluang untuk menang, kalau menurut hemat saya 50-50. Tergantung siapa yang lebih tahan mental dan fisiknya, itulah sebagai pemenang. Kalau kemudian strategi yang akan dimainkan oleh kedua kesebelasan ada pengaruhnya enggak? Pasti. Nah, kebetulan kalau bicara masalah siapa yang berada di belakang kedua kesebelasan, bukan membanding-bandingkan, ini bicara masalah fakta. Mungkin lebih unggul sedikit Samsudin ya, karena bagaimanapun juga secara lisensi beliau lebih tinggi, secara pengalaman bermain. Bukan dalam arti saya meragukan pengalaman bermainnya Sudi, terus Sarbini atau Jimmy, tidak. Dan faktanya memang Samsudin ilmunya masih baru secara ilmu kepelatihan. Berikutnya juga dia baru dalam artian lebih junior dibanding Sudi. Masalah pengalaman, Samsudin kan baru-baru pernah bermain di klub Liga 1 dan Liga 2. Siapa saja pemain-pemain yang harus diantisipasi oleh kedua kesebelasan ini? Misalnya untuk Bima Sakti yang harus diantisipasi oleh Perslobar nih yang mana saja nih? Memang kesulitan Perslobar di sini. Bima Sakti tidak ada pemain yang betul-betul menonjol secara individu. Mereka lebih kuat secara teamwork ya. Tetapi kalau Perslobar bukan meremehkan pemain yang lain. Bagaimanapun juga Ali Usman itu tidak bisa kita ragukan pengalamannya. Pintar menempatkan diri, membaca situasi, termasuk juga di gelandang juga ada Pandu sebagai playmaker di situ. Beliau yang bersangkutan juga pengalaman. Terakhir juga yang di orang terakhir di situ ada Hajrin. Hajrin apapun alasannya, pengalaman iya dan punya mental bertanding dan punya leadership. Nah, sekarang tinggal tergantung bisa mengantisipasi kecepatan atau kerjasama tim yang dibangun oleh teman-teman Bima Sakti yang merata kemampuannya. Jadi secara pribadi saya melihat Bima Sakti itu tidak ada pemain yang betul-betul menonjol di antara teman-teman yang lain, tetapi secara teamwork di situ mungkin kelebihan yang dimiliki sama Bima Sakti. Kalau nanti secara prediksi Mas Anang, pertandingan antara kedua kesebelasan di final ini apakah, karena ini kan sebelumnya sudah ketemu Mas waktu di penyisihan kan, apakah akan terulang seperti kemarin karena Bima Sakti kalah waktu itu atau seperti apa? Kalau hasil waktu putaran grup masalah Bima Sakti kalah, iya itu fakta. Tetapi kalau secara perkembangan sampai berakhirnya putaran final kemarin dalam artian Pulau Lombok sudah selesai, Pulau Sumbawa sudah selesai. Kalau saya sih lebih melihat Bima Sakti lebih unggul secara fisik saja ya. Kalau secara teknis sama. Kalau misalnya diprediksi skor berapa kira-kira di laga final ini, ataukah akan titik putih penalti seperti kemarin? Untuk terjadinya adu penalti besar kemungkinan, karena apapun alasannya yang namanya partai final pasti mental yang pertama diserang. Nah, tergantung racikan masing-masing pelatih. Kalau menurut saya siapa yang berani lebih dulu menyerang itulah akan sebagai pemenangnya. Kalau masih bertahan karena filosofi bermain bola terutama menyerang itu pertahanan terbaik. Kalau hemat saya siapa yang lebih dulu berani menyerang itu akan keluar sebagai pemenang. Kalau masalah skor mungkin kalau hemat saya ya paling-paling kalau siapapun pemenangnya mungkin 1-0 atau 2-1 paling rendah.